Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan membahas ya asesmen harian untuk matematika kelas 10B. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya. Kita buka halaman 58. Ini adalah bab persamaan fungsi kuadrat ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0 adalah, ya kita punya ada x kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Ditanya adalah akar-akarnya, kita boleh faktorkan ya. Faktorkan langsung saja x kuadrat, maka nanti x dikalikan x, 14 itu berarti kan 7 dikali dengan 2 ya, oke. Nah, biar ketemu negatif 5, maka negatif 7 ditambah 2, itu kan negatif 5. Maka nanti ketemu x sama dengan 7 dan x sama dengan min 2. Ya, maka jawabannya kalau nggak 7 ya min 2. Ya, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat ditambah dengan px dikurangi 5 sama dengan 0 mempunyai nilai diskriminan sama dengan negatif 24. Pertanyaannya, tentukan nilainya P. Ditanya adalah nilainya P. Oke ya. Nah, kita kerjakan dari nilai diskriminan, itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, D-nya adalah negatif 24 ya. Kita masukkan di sini negatif 24. Nah, kita peroleh di sini nilai A-nya itu adalah negatif 2, ini A-nya. Lalu nilai B-nya itu adalah P, dan nilai C-nya adalah negatif 5. Ya, maka nanti P kuadrat min 4, A-nya itu negatif 2, C-nya itu negatif 5. Ya, maka nanti negatif 24 sama dengan P kuadrat. Negatif 4 dikali negatif 2 itu adalah positif 8. 8 dikalikan negatif 5, maka nanti negatif 40. Paham ya? Ya, kita masukkan di sini P kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah dengan 40. P kuadrat sama dengan 40 kurangi 24 itu adalah 16. Ya, maka nanti nilai P-nya adalah plus minus 4. Jawabannya tepat itu mana? Jawabannya adalah A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar real berbeda. Kalau mempunyai dua akar real berbeda, itu artinya D lebih besar dari 0. Kita masing-masing mencari D-nya ya. Untuk poin ke-1, maka nanti D itu kan rumusnya apa D? B kuadrat min 4AC. Ya, B-nya itu adalah 3, maka nanti 9 dikurangi 4, A-nya adalah 1 ya, dan C-nya negatif 4. Maka nanti 9 ditambah 4 kali 4 itu 16. Jawabannya 25. Maka artinya D lebih besar dari 0. Betul ya. Maka poin 1 betul. Kita cek untuk poin kedua. Rumusnya sama ya. B kuadrat min 4AC. B-nya itu berapa? 2 ya. Kita masukkan 2 kuadrat yaitu 4. A-nya adalah negatif 1. Ini A-nya. Sedangkan C-nya itu adalah negatif 7. Maka nanti 4, negatif 4 dikali negatif 1 adalah positif 4. 4 dikali negatif 7, maka negatif 28. Ya, ini bernilai negatif ya. Maka artinya D kurang dari 0. Maka ini salah. Untuk yang ketiga, kita sama ya menghitungnya. B kuadrat min 4AC. B-nya itu adalah 1 ya, ini 1 ya. Maka nanti 1 kuadrat min 4, A-nya itu 3, C-nya itu negatif 5. Oke, maka nanti 1 min 12, gini aja ya, min 4 dikali min 5 itu adalah 20, 20 kalikan 3, maka plus 60. Ini D-nya lebih besar dari 0, maka ini juga betul. 1 dan 3, jawabannya C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Akar-akar persamaan x kuadrat dikurangi 10x ditambah 24 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Kita menggunakan metode faktorisasi langsung saja ya. X kuadrat maka nanti x dikalikan x
Ya, untuk 24 itu berapa kali berapa? Bisa 12 kalikan 2, ya. Bisa juga 8 dikalikan 3. Bisa juga 4 dikalikan 6. Lalu kita cari ya, yang selisihnya adalah negatif 10, tapi perkaliannya nanti 24. Kita pilih 4 dan 6. Kok bisa mbak? Nanti kayak gini ya, 6 dan 4. Kita jumlahkan jadinya negatif 10, maka negatif 6 ditambah negatif 4. Lalu jika dikali nanti hasilnya positif 24. Maka negatif 6 dikali negatif 4 adalah positif 24. Maka nanti X min 6 sama dengan 0 dan X min 4 sama dengan 0. X nya adalah 4 dan 6. Jawabannya mana? Jawaban yang tepat itu adalah E. Nomor 5. Persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nilai x1 dan x2 adalah, oke, kita bisa gunakan metode faktorisasi lagi ya. 2x kuadrat itu adalah 2x dikali x. 15 itu berapa kali berapa? Bisa 5 kali 3, bisa 15 kalikan 1. Nah, saya pakai 5 kali 3. Nah, lalu ini kali sini. Di sini kali sini, nanti dijumlah hasilnya wajib X. Saya buat sini 3, saya buat sini 5. 2 dikalikan positif 3 itu adalah positif 6X. Di sini negatif 5 kalikan X itu negatif 5X. Negatif 5X ditambah positif 6X itu adalah plus X. Negatif 5 dikalikan positif 3 itu negatif 15 ya. Oke, faktorisasinya sudah kita peroleh. Lalu di sini ada X plus 3 sama dengan 0. Maka nanti 2X sama dengan 5. Di sini X sama dengan 5 per 2. Lalu di sini X sama dengan negatif 3. Inilah faktornya ya, negatif 3 dan 5 per 2. Ya, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kita lihat ya pilihan ganda ya. Maka kita menggunakan metode ABC di sini. Ya, ini juga nggak bisa difaktorkan biasa. Saya akan menggunakan metode ABC. X1,2 itu rumusnya apa D? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ini ya rumusnya ya. Maka nanti negatif, B-nya itu adalah negatif 2. Maka nanti sini min 2 plus minus akar B kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu adalah 1 ya, ini A-nya 1 dan C-nya adalah negatif 2. Saya bagi dengan 2A, maka nanti 2 kalikan 1. Negatif kalikan negatif maka jadi positif. Untuk yang di akar, min 2 dikuadratin itu adalah 4, min 4 kalikan min 2 itu adalah plus 8 dibagi dengan 2. Oke ya. Nanti di sini 2 plus minus 4 ditambah 8 itu 12 ya. 12 itu adalah akar 4 dikali dengan 3. Kita bagi dengan 2. Maka nanti 2 plus minus 2 akar 3 kita bagi dengan 2. Oke, jawabannya adalah langsung aja ya. 2 bagi 2 itu adalah 1. 2 bagi 2 itu juga 1. 1 plus minus akar 3. Ya, kita cari yang jawabannya seperti itu ya. 1 plus akar 3 atau 1 min akar 3. Jawaban yang tepat adalah poin E. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Selisih panjang antara sisi tegak dan sisi alas adalah 2. Ini ya, selisih tegak dengan alas itu adalah 2. Artinya X min Y itu adalah 2. Luas segitiga tersebut adalah ditanya luasnya ya. Oke, untuk mencari luas itu rumusnya adalah setengah dikalikan alas dikali dengan tinggi. Nah, cuman X sama Y nya belum kita peroleh ya. Oke, lalu saya akan menggunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, maka nanti ini kuadrat tambah ini kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya. X kuadrat jika ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Lalu di sini saya buat X kuadrat. Nah, untuk tetapan ini kan ada X min Y sama dengan 2.
Nanti min Y-nya ke kanan ya, Dek. Ini berarti Y, 2-nya ke kiri, X min 2. Nah, Y adalah X min 2. Saya substitusikan saja X min 2 kuadrat sama dengan 100. Maka nanti X kuadrat ditambah X dikuadratin itu X kuadrat. 2 kalikan X, 2X, 2X kalikan min 2 itu min 4X. Min 2 dikuadratin adalah plus 4, dikurangi 100 sama dengan 0. X ditambah X itu adalah 2X kuadrat, min 4X, min 100 dikurangi 4 itu 96. Kita sederhanakannya, masing-masing saya bagi dengan 2. Maka nanti X kuadrat min 2X min 96 dibagi 2 berapa, D? 48. Oke ya, tinggal kita faktorkan. X 48 itu berapa kalikan berapa ya? 8 kalikan 6. Oke, 8 dikalikan 6. Lalu kita jumlahkan biar hasilnya negatif 2, maka negatif 8 ditambah 6. Maka X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 6. Ya, karena kita sedang mencari bagian sisi, maka X-nya saya cari yang positif. Ini yang memenuhi. Jika X-nya 8, maka nanti Y-nya berapa, Mbak? Maka nanti Y-nya adalah X min 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. X dan Y-nya sudah kita peroleh. Kita masukkan ke rumus ya, setengah dikalikan alas kali tinggi. Ya, maka nanti 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 8, 24. Jawabannya C. Lanjut, nomor 8. Grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 7. Melalui titik mana nih? Oh iya, deh kita substitusikan aja ya. Kita substitusikan pada saat x-nya 1. Yang betul mana nih? Kita masukkan x-nya min 1, maaf ya. Min 2, sini min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah 7. Oke ya, nanti sini berarti kan min 1 dikuadratin itu 1. 1 kalikan min 2 itu adalah min 2. 3 kalikan min 1 itu min 3 ditambah 7. Ya, negatif 5 tambah 7 adalah 2. Jadi untuk X-nya min 1 itu harusnya min 1,2. Ya, ini salah, ini salah. Next ya, kita masuk yang X-nya adalah 2. Ya, ini berarti A sama B salah. Kita substitusikan pada saat X-nya 2. Negatif 2. Ini dikuadratkan, 3 dikali 2 ditambah 7. Ya, 2 kuadrat adalah 4. 4 kalikan min 2 itu min 8. 3 kalikan 2 adalah 6 ditambah 7. Negatif 8 tambah 6 itu negatif 2 ditambah 7 adalah positif 5. Kita peroleh 2,5. 2,5 mana ya? Ini 2,5. Berarti C salah. Ya, kita cek yang X-nya 4. Oke, X-nya kita substitusikan 4. Negatif 2, 4 dikuadratin ditambah 3 kalikan 4 ditambah 7. Negatif 2 dikalikan 16 itu adalah negatif 32. 3 kalikan 4 ya, itu adalah 12 ditambah 7. Ya, negatif 32 ditambah 19, negatif 13. Oke, maka kita peroleh titiknya adalah 4, negatif 13. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6 memotong sumbu y di titik mana? Kalau mencari titik potong terhadap sumbu y, maka nanti artinya substitusikan x-nya sama dengan 0. Maka nanti f0 sama dengan 2 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 3 kalikan 0 ditambah 6, maka hasilnya 6. Ya, titik potong terhadap sumbu y adalah x-nya 0, y-nya 6. Jawabannya D. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Grafik fungsi kuadrat, ini ya, saya buat di sini, f(x) sama dengan min 2 x
ditambah 3 kuadrat min 4x min 5. Memotong sumbu Y di titik. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y itu artinya X-nya 0. Sama ya dengan nomor 9, titik potong terhadap sumbu Y, kita substitusikan X-nya 0. Ya kita substitusikan aja X-nya 0, begitu ya. Negatif 2, 0 ditambah 3 kuadrat min 4 dikali dengan 0 dikurangi 5. Maka nanti 3 dikuadratin 9, 9 dikalikan min 2 itu min 18. Ini berarti min 0, di sini min 5, min 18, min 5. Maka negatif 23. Ya, maka titik potong terhadap sumbu Y-nya pada saat X-nya 0, Y-nya min 23. Jawabannya B. Oke ya, saya bahas 10 soal terlebih dahulu. Untuk nomor 11 sampai dengan 20 kita bahas di part kedua. Terima kasih ya. Assalamualaikum.